tentang kenapa harus menulis. Nah, kita menulis untuk benar-benar menjadi hidup. Jadi, sebuah quotes mengatakan kalau kita menulis untuk merasakan sebenar-benarnya hidup di momen saat ini untuk mengenang kenangan atau mengenang kembali momen itu. Jadi, benar tadi ada yang menjawab bahwa menulis bisa mengabadikan kenangan. Karena dengan menulis cerita-cerita masa lalu itu ketika kembali membacanya di saat beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi refleksi dan membawa kembali kenangan tentang sesuatu atau tulisan itu. Saya di blog saya menuliskan ada satu kolom yang saya tuliskan adalah tentang adik saya, adik bungsu saya. Dan adik bungsu saya ini saya tuliskan ceritanya mulai dia usia 5 tahun. Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dari orang tua kami dengan nalar anak usia 5 tahun dan sebagainya. Dan ketika dia sudah berusia, dan itu saya kan sepanjang usia 5 tahun, kemudian masuk kelas 6 SD, naik SMP, sampai usia 13 tahun saya tuliskan tentang dia. Dan itu merekam jejak dia dari awal, dari usia 5 tahun apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika dia sudah berusia saat ini 16 tahun, 16 tahun bisa melihat kembali apa yang dia sudah lakukan. Beberapa teman banyak yang mengabadikan kejadian-kejadian penting dalam hidupnya dalam tulisan. Seperti tentang melahirkan beberapa perempuan yang blogger, dia menuliskan tentang bagaimana melahirkan dan sebagainya. Ini semua akan menjadi kenangan dan mengabadikan kejadian kita. Sehingga yang terjadi itu benar-benar hidup, karena benar tadi ada yang dengan melampiaskan perasaan atau menuangkan perasaan. Menulis, kita bukan cuma menyambung kata-kata, tapi ada emosi yang terikat dalam tulisan itu. Oke, berikutnya, kenapa kita menulis lagi? Jadi ada beberapa yang saya rangkum. Kita menulis untuk membuat nama atas diri kita. Jadi setiap orang pasti ingin dikenang. Maksudnya setiap orang memiliki sesuatu yang akan dikenang. Ketika kita berada di kita akan hidup selamanya, dan kita sudah pasti dengan tulisan kita bisa mengabadikan selamanya, mengabadikan hal yang kita lakukan selamanya. Menulis mengubah dunia. Nah, iya benar, karena dengan menulis kita banyak hal yang bisa kita kritik, bisa kita menjadi sosial. Waktu masa-masa Makassar waktu Makassar sedang dalam permasalahan begal. Nah, di sini kondisi Makassar panik, kondisi Makassar semua takut dengan kasus pembegalan yang banyak terjadi. Kemudian blogger mengambil langkah untuk membuat tulisan, menyebarkan informasi-informasi baik supaya kecemasan itu bisa dihilangkan. Dan alhamdulillah dengan beberapa teman yang bergerak, kita share terus tentang informasi baik di lewat sosial media dan tulisan, dan akhirnya tersebar, semua warga akhirnya merasa takut lagi, itu bisa ditepiskan. Setidaknya dengan menulis kita bisa mengubah sesuatu. Seperti kasus COVID saat ini, kita itu banyak tulisan yang hadir, itu sangat mempengaruhi psikologis yang membaca, seperti di WhatsApp saat ini. Saat ini beberapa teman banyak yang bercerita sama saya kalau mungkin merasa takut yang bercerita karena dia selalu membaca tulisan yang cukup berita-berita yang mengerikan tentang banyak hal lah. Apalagi dengan kondisi teknologi WhatsApp, kita seperti setiap detik mendapatkan berita baru. Jadi paparan mendapatkan berita baru ini cukup banyak sehingga membuat psikologi pada orang-orang terganggu. Nah, terganggunya kondisi psikologis ini sangat mempengaruhi imun, kita jadi psikosomatik dan sebagainya. Jadi itu
itu cuma gara-gara tulisan di WhatsApp yang kita baca setiap hari, setiap detik selalu ada berita-berita terbaru yang entah berita baik atau berita negatif. Jadi tulisan itu baik tulisan dalam bentuk artikel panjang atau tulisan status satu paragraf itu sangat mempengaruhi kondisi orang lain. Karena dengan tulisan kita menyampaikan pendapat dan menyampaikan rasa. Menulis untuk menemukan sesuatu atau makna hal. Beberapa penelitian saya pernah baca kalau menulis bisa menjadi healing untuk orang yang merasa stres, orang merasa terganggu secara psikologisnya, atau merasa mental health-nya lagi sedikit bermasalah. Lewat menulis, dia bisa mengenali dirinya dan dia bisa healing dan akhirnya menemukan berkontemplasi dan akhirnya menemukan makna atas sesuatu. Jadi dengan menulis kita bisa membuat makna untuk dunia. Nah, your self-expression is a great service to the world. Jadi di sini maksudnya adalah lewat tulisan kita mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan rasa, mengekspresikan pemikiran dan sebagainya. Karena lewat tulisan yang semua terproses dalam otak itu tersalurkan lewat kata-kata dan orang akan paham apa yang kita inginkan. Jadi di sini pentingnya kita perlu mengcounter atau belajar bagaimana cara menulis agar ketika kita belajar menyampaikan sesuatu, informasi atau apapun, bukan malah membuat berita buruk yang mencemaskan orang lain, tapi kita bisa mengubah tulisan-tulisan itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Oke. Nah, itu tadi sedikit tentang mengapa kita harus menulis. Nanti saya akan membacakan materi yang tidak terlalu banyak juga. Nanti kita banyak ke sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang kita masuk creative writing. Apa creative writing? Jadi creative writing ini bagaimana menghubungkan antara tulisan kita dengan menghubungkan dengan seni atau apa istilahnya, sesuatu yang artistik. Jadi kita bisa membuat sesuatu dengan rasa, dengan aktivitas yang berbeda, sehingga ketika orang menikmati tulisan kita itu tidak terlalu ada rasanya ketika orang baca, atau kita membuat tulisan yang berbeda daripada umumnya. Creative writing berbeda dengan academic writing ya. Jadi kalau academic writing itu runut, jelas dan apa ya, berdasarkan data dan lain-lain. Creative writing juga berdasarkan data, tapi dibumbui dengan beberapa rasa sehingga emosional itu muncul dalam tulisan. Dan di sini bagaimana kita meracik tulisan itu supaya tulisan tersebut tidak hambar, tapi orang akan merasa juga secara emosional. Nah, tujuan dari creative writing ini ada beberapa. Yang pertama, untuk menghibur atau untuk berbagi tentang pengalaman manusia, pengalaman dari kita, seperti perasaan kasih sayang, cinta, atau kehilangan. Jadi ini berhubungan dengan rasa yang terjadi pada manusia. Tulisan itu, beberapa tulisan atau novel, ada yang betul-betul menyentuh pembacanya. Dan ketika pembacanya tertutup, itu seperti kita seperti bercakap dengan penulisnya. Bukan meeting tapi webinar. Jadi dalam sebuah tulisan kita selipkan soul atau kita selipkan nyawa di dalamnya. Jadi ketika orang membaca, orang merasa kita seperti bercakap, kita seperti melihat imajinasi itu betul-betul ada di depan mata dan sebagainya. Menulis tujuan creative writing untuk mendapatkan kebenaran melalui cara yang manusiawi, bisa lewat puisi, bisa lewat storytelling. Beberapa kayak misalnya kayak Sapardi dan sebagainya itu kan mereka betul-betul menyampaikan puisi dengan rasa ya. Padahal puisi itu bukan cuma sekedar masalah
percintaan, tapi ada bisa dituliskan dengan isu-isu kritik sosial atau isu-isu apapun. Jadi menulis ini justru dengan manusiawi, tulisan yang manusiawi bisa lebih dipahami dengan banyak orang, karena orang akan merasa ada rasa di dalamnya dan merasa tulisan ini relate dengan saya, tulisan ini sesuai dengan yang saya rasakan. Nah, untuk orang kita menulis kreatif, untuk kita yang menulis kreatif, kalau kita mau mengekspresikan rasa atau pikiran, yang pertama harus kita lakukan adalah berimajinasi. Karena dengan berimajinasi, kita melihat secara holistik atau melihat secara luas dan menghubungkan hal-hal yang di luar pemikiran orang pada umumnya. Nah, jenis-jenis atau jenis-jenis tulisan kreatif. Jenis-jenisnya ada banyak ya. Ada puisi, ada skrip movie atau skrip televisi, atau fiction, novel atau cerita pendek, lagu, pidato, memoirs atau personal essay. Nah, untuk menulis kreatif tidak selamanya harus tulisan fiksi. Non-fiksi pun ketika ditulis dengan cara writing itu menjadi tulisan yang populer yang bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, saya senang menuliskan tentang kesehatan dengan tulisan-tulisan yang sederhana supaya beberapa tulisan tentang kesehatan saya malah dalam sebuah cerita tentang polidaktili, tentang orang yang memiliki jari 6, atau bagaimana makanan itu masuk dalam perut kita. Jadi justru dengan creative writing kita bisa menyederhanakan hal-hal yang cukup berat menjadi sederhana, dan orang-orang yang non bidang, misalnya non kesehatan, bisa memahami tentang apa yang kita sampaikan. Oke, ini ada beberapa teknik dalam menulis kreatif. Kalau sebuah tulisan fiksi atau non-fiksi, kita perlu mengembangkan karakter atau teknik dengan mengembangkan plot atau pengaturan yang kuat. Pengaturan artian atau suasana itu kuat. Misalnya, kita mau bercerita tentang suasana tentang social distancing atau physical distancing seharusnya. Physical distancing yang seharusnya itu kita bisa jelaskan kalau kita membuat kondisi lingkungan yang sepi, tidak ada orang keluar rumah, dan itu semua kita kriteria-kriteria physical distancing kita bisa buat secara detail sehingga ketika orang membaca tulisan kita dia bisa membayangkan secara luas. Temanya apa, point of view-nya, sudut pandangnya dari mana, dialognya bagaimana, anekdot. Jadi kalau anekdot ini cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Jadi dalam tulisan itu ada diselipkan cerita yang ketika orang baca, orang langsung merasa mendapatkan suatu insight atau informasi yang, oh iya ya, kenapa ini bisa terjadi? Oh iya ya, ternyata begini yang dimaksud, dan sebagainya. Dan kalau cerita yang lucu bisa menghibur pembaca, karena kita membaca begitu banyak tulisan, tapi tulisan-tulisan tertentu yang selalu teringat dalam ingatan. Metafor atau metafor perumpamaan, ini juga demikian, dengan memasukkan metafor atau perumpamaan dalam tulisan, itu memudahkan orang bisa memahami tulisan kita. Tokoh pidato berarti cuplikan-cuplikan atau kutipan-kutipan dari orang lain. Bahasa imajinatif, dan emosional, dan deskripsi yang kuat. Nah, tentang deskripsi ini, semakin kuat deskripsi, kita akan semakin mudah memahami, menggambarkan, mengimajinasikan sesuatu. Misalnya, saya bercerita, saya membuat sebuah cerita, ada 2 cerita. Yang pertama, cerita pertama saya bilang, saya sedang makan Indomie dengan telur yang enak sekali. Cerita kedua, saya bilang, saya makan Indomie, di atasnya ada dedaunan hijau, telur vlog dengan warna kuning yang setengah matang, kalau disentuh akan berubah kuningnya. Serta ada sedikit warna merah, cabai yang aja pedisnya sudah kerasa. Nah, kira-kira di antara 2 cerita itu yang mana paling mengenyangkan biar kita dengar? Jadi dari dua cerita tadi,
cerita kedua ini lebih tergambarkan dan terimajinasi. Ketika orang baca, baru baca saja, orang akan tiba-tiba merasa lapar dan dia langsung mau mengambil Indominya. Oke, jadi dengan deskripsi yang kuat ini penting supaya kita bisa mengimajinasi banyak hal, dan apa yang kita imajinasikan orang bisa membayangkan. Nah, selanjutnya, sorry. Ini ada 4 tips untuk kita memulai sebuah tulisan. Yang pertama, write about what you know. Jadi tuliskan apa yang kita tahu, kita pahami, kita kuasai. Saya karena saya adalah orang biomedik atau orang biologi, jadi saya pasti lebih banyak menulis tentang itu. Ketika saya disuruh menulis tentang politik jalur politik negara Timur Tengah, saya akan kesulitan karena saya tidak bukan bidang saya dan saya tidak tahu tentang itu. Nah, dengan membuat tulisan yang bidang kita atau apa yang kita ketahui, itu bisa membuat sebuah cerita dan bisa menyederhanakan hal-hal yang misalnya cukup akademisi atau yang sulit dipahami orang lain. Tapi bisa selain menuliskan apa yang kita tahu, kita juga bisa menuliskan what you don't know, tentang yang tidak kita ketahui. Nah, tadi kan saya bilang, saya orang kesehatan, saya tidak tahu tentang politik dan sebagainya, misalnya politik negara Timur Tengah. Nah, di sini ketika saya menuliskan itu, di sini saya menggunakan imajinasi saya untuk menciptakan suatu situasi, suatu karakter atau suatu koneksi relationship antara apapun. Saya mungkin ketika saya disuruh menuliskan tentang politik ini, saya mungkin akan menghubungkan tentang bagaimana mental atau psikologis yang berhubungan dengan politik misalnya, atau bagaimana kebiasaan sehari-hari lifestyle mereka berhubung. Tapi untuk ini kita membutuhkan riset yang lebih dalam karena kita memiliki gap antara dua bidang yang berbeda. Creating. Jadi kita membuat sesuatu cerita yang baru, dan dengan membuat cerita yang baru, dua hal yang berbeda ini bisa menarik. Membaca widely dan well. Jadi setiap penulis membaca. Kalau kita tidak membaca, kita akan kekurangan kosakata. Yang saya rasakan kalau saya membaca, misalnya saya membaca bukunya Andrea Hirata. Kemudian ketika saya menulis, saya merasa seperti mengikuti gaya-gayanya, gaya-gaya tulisannya si jokesnya Andrea Hirata. Ketika saya membaca, misalnya seperti merasa kok mengikuti seperti demikian. Nah, di sini karena kita memiliki banyak kosakata wawasan, kita menulis lagi, membaca lagi yang lain, nah kita akhirnya mengenali setiap orang itu memiliki gaya tulisan sendiri. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak penulis tulisannya bisa memahami tulisan, menuangkan semua wawasan kita ke dalam tulisan sehingga menghasilkan gaya yang kita sendiri, jadi gaya kita. Yang keempat terakhir adalah hook your readers. Kita tulis kita harus terikat dengan pembaca. Selalu meyakini bahwa setiap orang bisa menulis dan setiap orang punya tulisan, dan setiap orang tulisannya pasti ada pembacanya. Jenis apapun tulisan, tidak ada tulisan yang bagus karena semua tulisan pasti bagus dan semua tulisan ada pembacanya. Semua orang suka baca tulisan Andrea Hirata. Semua orang suka, beberapa orang juga suka tulisannya Tereli. Ada juga yang suka Harry Potter, J.K. Rowling. Ada yang suka Agatha Christie misalnya. Tapi tidak semua suka Agatha Christie. Jadi setiap orang membaca, bahkan banyak pembacanya. Misalnya Firsa Besari. Firsa Besari ini kan sebenarnya dia curhat. Banyak curhat, dan curhatan-curhatan itu ternyata banyak fansnya dan banyak pembacanya. Jadi apapun jenis tulisan kita, pasti ada pembacanya. Cuma mungkin saat ini belum ditemukan sama pembacanya. Makanya yang perlu dilakukan adalah banyak-banyak menulis supaya tulisan menemukan pembacanya. Oke. How to get started in writing. Jadi bagaimana cara memulainya? Yang pertama, kita harus punya ide dulu.
dan tema besar dulu. Ketika sudah punya ide, tema, apa yang mau dibahas, ketika sudah membuat outline, deskripsikan. Ketika sudah dideskripsikan, tambahkan data, tambahkan fakta. Yang saya pahami, fiksi pun itu melakukan riset. Dan bukan sekedar berimajinasi, tapi mereka benar-benar melakukan riset atas sesuatu tulisan yang mau dihasilkan. Jadi sebenarnya fiksi itu fakta yang difiksikan. Tulisannya di Lestari, beberapa bukunya itu dia melakukan riset yang bertahun-tahun hingga menghasilkan sebuah buku. Saya lupa satu judul bukunya yang butuh waktu sekitar 8 tahun dalam riset. Jadi menulis itu tidak serta-merta saya menulis dan langsung jadi, itu butuh riset yang banyak. Semakin banyak riset yang kita lakukan, semakin banyak data yang bisa kita dalam tulisan. Dan ketika banyak data yang dalam tulisan kita betul-betul bernas dan betul-betul informatif untuk orang lain. Personal legend, di sini kita memasukkan pengalaman pribadi atau pandangan pribadi sehingga tulisan itu bukan menjadi tulisan yang penuh dengan data-data orang, tapi kita memasukkan cerita-cerita pengalaman kita, pandangan kita, supaya tulisan data-data itu mendukung apa yang kita ceritakan. Dan terakhir, bind the reader by your first paragraph, ikat pembaca lewat paragraf pertama. Karena paragraf pertama ini adalah kunci ketika kita mau menggait pembaca. Pembaca itu dia biasanya akan melihat paragraf pertamanya. Ketika paragraf pertamanya menarik, dia akan meneruskan hingga bacanya selesai. Nah, tentang ide. Ide itu bagaimana mencarinya? Banyak yang selalu sama saya nggak punya ide, saya nggak tahu idenya apa. Nah, kalau menurut saya, sebenarnya ide itu ada di mana-mana. Yang belum ada adalah bagaimana mengembangkan ide itu. Jadi, ide itu bukan cuma sebuah kayak satu kata, misalnya, saya mau menulis tentang kesehatan. Terus, kesehatannya apa? Gitu. Jadi, bukan cuma saya mau menulis tentang misalnya nih corona, COVID-19, tapi COVID-19 apa yang mau disampaikan. Jadi harus ada pemikiran tentang COVID-19 yang mau disampaikan, atau opinion atau pendapat atas COVID-19 ini yang mau disampaikan. Dan ide itu sudah berperan untuk mencapai sesuatu. Jadi tujuan saya mau menulis sebuah COVID-19 agar bisa dipahami oleh orang non akademisi atau non kesehatan. Saya mau cerita tentang virus misalnya. Virus itu bagaimana, apa dan sebagainya. Kenapa orang bisa terpapar penyakit, kenapa bisa dan dia positif, dan kenapa ada yang kenapa jumlah kematian hanya pada orang yang berusia lansia, dan kenapa beragam informasi kenapa lainnya. Nah, kita harus sudah punya tujuan, mulai dari mencari ide tersebut. Jadi sebelum menulis, kita sudah tahu arah tulisan ini kita mau kemana. Misalnya, saya mau menulis tentang corona, misalnya virusnya saja. Jadi saya tidak bahas tentang penyakitnya, tapi virusnya. Virus corona ini apa sebenarnya? Sejak tahun berapa ditemukan? Bagaimana bentuknya? Kenapa disebut corona? Dia ada mahkotanya dan sebagainya. Atau tentang kenapa orang kalau kena virus corona bisa sakit? Dan kenapa kalau orang kena virus lain tidak sakit? Emang virus cuma corona saja? Seperti itu. Jadi sudah ada tujuannya, saya mau menjelaskan tentang apa. Itu berawal dari ide. Jadi ide bukan cuma sekedar saya mau COVID-19. Ide, dari awal ide ini kita sudah menentukan mau kemana arah tulisan. Saya mau memberikan pemahaman tentang virusnya. Saya mau memberikan pemahaman social distancing dengan corona itu sangat penting. Saya mau membahas tentang efek berita-berita yang selalu banyak muncul di WhatsApp membuat orang parno dan hubungannya dengan psikologis misalnya. Atau saya mau bercerita dari corona COVID-19 ini ternyata banyak orang-orang menengah ke bawah yang mulai kesulitan. Kalau orang-orang berdiam di rumah saja, bagaimana dengan kepala rumah tangga yang misalnya
penghasilannya dihasilkan dengan bekerja di lapangan, misalnya ketika harus di rumah, dia tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan tambahan. Atau saya mau membahas COVID-19 ini tentang meme yang beredar. Ada beberapa meme yang beredar, katanya kalau selepas COVID-19 ini yang ramai bukan rumah sakit saja, tapi rumah sakit ibu dan anak akan ramai karena banyak orang yang tidak positif corona, tapi positif mendapatkan 2 garis. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dibahas. Jadi tergantung kita mau membahas apa arah tulisannya. Dari situ kita bisa merapikan bangunan tulisan kita karena kita sudah tahu tujuan tulisan kita ini apa. Berikutnya, di sini ada beberapa tips untuk sebuah menulis. Untuk menulis ada beberapa contoh atau tipe konflik yang bisa disertakan dalam tulisan. Setiap orang suka ada apa ya? Kalau ada konflik itu sedikit seru gitu. Maksudnya setiap orang Indonesia saya lihat itu senang kalau ada sesuatu yang bermasalah di dalamnya, dalam artian konflik ya. Kenapa misalnya sinetron bertahan lama? Karena banyak sekali konflik di dalamnya dan banyak sekali yang suka nonton misalnya. Atau jenis konflik itu bisa kita masukkan ke dalam tulisan, misalnya konflik antara orang dan orang. Misalnya saya mau membuat tulisan tentang COVID atau COVID-19 Corona. Saya buat konflik antara orang dan orang. Di sini saya akan membuat dari sudut pandang kita sebagai rakyat dan konflik dengan pemerintah misalnya. Yang saya bahas misalnya tentang bagaimana saya tidak sepakat karena pemerintah tidak gerakannya kurang cepat dan kurang cepat untuk menyediakan APD kepada tim medis. Dan di sini saya tidak sepakat dan konflik ini yang bisa dijadikan tulisan atau tema tulisan kita. Atau kita mau person versus society tentang person, orang dan lingkungan, atau kita dan alam. Person versus nature ini bisa contohnya tentang kita dan pemanasan global misalnya, atau tulisan kita tentang pendapat kita terhadap sampah misalnya, atau tentang lautan dan sebagainya. Person versus technology, ini bisa misalnya kita tuliskan tentang karakter kita dengan teknologi. Jadi misalnya saya tidak WhatsApp misalnya sudah mulai mengganggu psikologis orang dan sebagainya. Person versus self ini biasanya menjadi tulisan refleksi tiap orang. Refleksi karena kita semacam bercakap dengan diri sendiri untuk terhadap sesuatu isu. Atau supernatural, jadi sesuatu hal-hal yang mistis dan sebagainya. Nah, untuk memulai sebuah tulisan, ini ada beberapa tips lagi. Yang pertama, memulai dengan action misalnya. Memulai dengan kalimat yang membuat orang suatu kejadian. Atau atau narasi belum tentang kondisinya jadi intronya narasi
yang pertamanya when, why, kunci pertanyaan apa yang terjadi antara COVID dan lansia, di mana lansia bisa di mana atau bagaimana di mana corona ini bisa mempengaruhi bisa terpapar kepada lansia misalnya, atau kapan banyak lansia yang bisa terpapar dengan corona, virus coronanya, why, kenapa lansia yang banyak butuh penanganan lebih jauh dan butuh diisolasi dan butuh ditindaki dengan medis lebih jauh lagi, siapa lansianya dan bagaimana, kenapa harus lansia bukan anak-anak dan sebagainya, bagaimana hubungannya keduanya dan sebagainya. Jadi sudah ditulis memang poin-poin penting yang mau dituliskan. Ketika sudah dituliskan poin-poin penting ini, kita sudah bisa melihat bangunan dari tulisan kita. Nah, yang berikutnya keempat ini kita bisa mengatur arrange your main points. Jadi kita bisa mengatur yang mana yang mau kita duluan, apa tentang lansianya dulu kita tulis atau yang kita tulis adalah tentang bagaimana bisa terjangkit corona dan lansia ini. Nah, ketika sudah kita merapikan dengan baik outline ini, kita bisa mengevaluasi outline-nya. Apakah sudah cocok? Kalau sudah cocok, kita bisa lanjutkan dengan menjelaskan lebih jauh tentang outline tadi itu, sehingga setiap outline menjadi satu paragraf. Nah, dalam membuat tulisan juga ada istilahnya plot. Plot itu semacam alur sebuah cerita dalam tulisan kita. Ini ada contoh plot yang saya berikan. Jadi ada introduction. Kalau orang umumnya kan biasa kita dengar ada introduction, body, sama conclusion, atau pembuka atau pembuka tulisan, kemudian isi tulisan, dan terakhir penutup tulisan berupa kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa supaya creative writing atau tulisan kita betul-betul ada rasanya. Jadi kita bisa memulai dengan introduction, informasi tentang tulisan kita, kemudian ada kejadian, raising action ini. Raising action ini ada event atau kejadian yang bisa kita tunjukkan atau gambarkan kepada pembaca. Dan ada klimaksnya, ada suatu kejadian yang betul-betul hal yang sangat menarik atau inti dari tulisan kita. Dan falling action ini ketika sudah terjadi, kita bisa melihat bagaimana tulisan ini menghadapi klimaks itu sendiri, dan terakhir bisa ditutup dengan penutup atau kesimpulan, atau bisa berupa refleksi atau conclusion tentang tulisan secara keseluruhan. Ini ada contoh. Semua sudah pernah nonton Titanic ya? Nah, di Titanic ini ada contohnya, introduction-nya tentang Jack and Rose yang bertemu di kapal yang bernama Titanic. Kemudian mereka saling melihat. Jadi di sini introduction tentang Jack sama Rose-nya dan kapal Titanic-nya. Kemudian racing action-nya tentang bagaimana kapal Titanic itu menabrak iceberg atau gundukan esnya itu di samudera. Kemudian klimaksnya adalah ketika Jack and Rose ini saling berusaha lari dari kapal yang akan tenggelam. Kemudian falling action ini ketika Jack and Rose sudah berhasil lari dan kapal Titanic itu tenggelam. Dan resolusi atau conclusion terakhirnya adalah penutupnya, Jack ini tidak bisa survive, jadi karena dia sangat dingin, dia menyelamatkan Rose, jadi Rose selamat dan Jack meninggal. Seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, ini slide terakhir kayaknya, apa yang membuat story itu menarik. Karena ada dramanya, ada karakter yang kuat, ada beberapa part yang part itu sangat efektif memberikan gambaran dan saling terhubung satu paragraf dengan paragraf yang lain. Plotnya sangat dalam dan sangat kuat. Dialognya juga cukup kuat sehingga orang bisa benar-benar merasa seperti mendengar percakapan itu, dan
ada konfliknya, serta memberikan kepuasan di akhirnya. Kepuasan ini dalam artian bukan selalu happy ending ya, beberapa tulisan banyak yang sad ending, dan itu juga banyak disukai pembaca, dan sebagainya. Jadi, dalam membuat cerita ini mesti setidaknya ada beberapa dari sinilah yang membuat tulisan itu menarik untuk dibaca. Nah, yang paling penting juga adalah selalu menambahkan data. Dari mana mendapatkan data? Selalu melakukan penelitian, selalu bertemu dengan orang untuk interview, dan selalu membaca lebih banyak. Untuk menulis kreatif, sebenarnya juga diperlukan untuk tulisan-tulisan yang non-fiksi, sangat diperlukan. Karena dengan kemampuan menulis kreatif ini, kita bisa menyederhanakan dan membuat hal-hal yang non-fiksi itu betul-betul bisa dibaca dan dipahami oleh banyak orang. Nah, yang terakhir, kita bisa mempraktekkan dengan melakukan brainstorm dulu, kira-kira tulisan apa yang mau dituliskan, lalu kita menuliskan topiknya, tulis idenya dengan jelas, rencanakan dalam artian membuat outline-nya, lalu cari dengan tema yang kita ingin tuliskan, write the first draft quickly, jadi kita selesaikan satu draft tulisan dulu sampai selesai, jangan diedit dulu. Biasanya banyak orang yang terhambat karena baru satu paragraf dia edit, paragraf kedua dia edit, paragraf ketiga dia edit, paragraf keempat nyerah karena merasa tulisannya tidak bagus. Jadi yang perlu dilakukan adalah menulis dulu sampai akhir, setelah itu baru diedit. Yang terakhir, rewrite, kita setelah diedit kita rapikan lagi tulisan, mengurangi kesalahan-kesalahan minor, misalnya tanda titik atau penggunaan di dan ke dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita share tulisan kita. Kenapa perlu di-share? Supaya kita mendapatkan feedback dan semangat lagi untuk menulis. Ini salah satu tulisan siswa saya di floating school. Kami membuat buku judulnya Suara Anak Pulau. Nah, buku Suara Anak Pulau ini kumpulan tulisan-tulisan dari kelas menulis. Ini salah satu puisinya tentang perjuangan siswa-siswi pulau. Jadi, dalam kelas menulis ini kita meminta mereka menulis apapun yang mereka rasakan. Dan ternyata Siti Fatmawati ini kelas 1 SMP waktu itu, dia benar-benar menuliskan dan dia betul-betul menyampaikan isi hatinya. Bagaimana rasanya untuk pergi ke sekolah. Dan kejadian ini yang dia rasakan ini betul-betul dari hati, sampai dia pun merasa bahwa dia siswa pilih pulau yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Nah, ini salah satu puisi, dan tulisan ini dituliskan oleh mereka yang merasakan kondisi di pulau itu. Dan ini bukan imajinasi, tapi ini benar-benar fakta. Jadi lewat tulisan kita bisa menyentuh pembaca dengan tulisan yang sangat menarik dan emosional. Jadi kalau kita membaca, kita turut kesal juga akhirnya kenapa anak pulau dilupakan, dan kita salut sama anak pulau. Mereka cukup berani mengejar atas keterbatasannya, mereka tetap pergi ke sekolah. Oke, dan yang terakhir, ini terakhir beneran nih ini, karena dari tadi terakhir terus, you are capable of amazing thing. Jadi saya selalu percaya bahwa setiap orang itu istimewa, setiap orang itu punya karya. Jadi kami tunggu karya-karya dari kalian. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Kak Nunu Astro yang sudah berbagi tadi, materinya sangat menarik. Beberapa motivasi untuk kita semua agar bisa mulai semangat menulis, konsisten menulis, mulai dari manfaat menulis itu sendiri, bagaimana kita harus konsisten supaya menemukan pembaca dan pembaca sendiri, sampai hal teknis yang tadi disampaikan. Nah, silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol raise hand. Nah, silahkan angkat tangan, ada tombol raise hand, dan saya akan pilih siapa nanti yang akan bisa berbicara. Oke, ada satu namanya, Zainab. Ya, Zainab, silahkan perkenalkan asalnya dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Zainab dari Kalimantan, tapi sekarang ada di Makassar. Wow. Dan pertanyaan saya, jadi gini Kak, gimana cara kita, mungkin saya ya sebagai penulis pemula, untuk keep our commitment gitu ketika kita nulis, biar pada saat nulis itu ketika tiba-tiba ada new idea yang beda konteks dengan saya yang pertama, itu tidak bikin cerita baru deh, bikin tulisan baru gitu. Gimana caranya keep our commitment, Kak? Dan ketika menulis itu sebenarnya haruskah langsung rampung semua atau kita bisa step by step gitu, Kak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zainab dari Kalimantan. Selanjutnya silakan teman-teman yang silakan angkat tangannya dengan aplikasi ya, bukan di video. Ada? Masih ada lagi? Oke, kita ada Isfawati Karim. Silakan Kak Isfa. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Isfawati Karim, biasa dipanggil Iva, dari Bantaeng. Saya mau nanya Kak, ini saya dari SMA sudah masuk di bengkel sastra, tapi masih sampai sekarang pun masih ngawur ceritanya karena saya pernah menulis cerpen terus di blog dan di puisi, tapi masih bingung kira-kira kalau untuk mengetahui betul-betul minat kita itu di mana, bagaimana ya Kak? Karena kan menulis saya kewalahan untuk mengatur diri saya untuk menulis, menulisnya di mana Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Isfa atas pertanyaannya. Saya kasih satu kesempatan terakhir lagi yang ingin bertanya. Silakan gunakan aplikasi Raise Hand-nya. Udah? Oke, Ramli Ambo. Silakan Kak Ramli. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kesempatannya. Yang saya mau tanyakan kayaknya begini deh ya. Saya juga suka nulis, dari dulu juga ikut pada lembaga penelitian kampus, tapi akhirnya vakum dan sampai saat ini ketika membaca, kayak misalnya saya suka sekali tulisan dari Kang Pepi Nugraha, kemudian tulisan dari Albertine Endeh yang penulis biografi itu, ketika membaca tulisan-tulisan mereka, ya, halo, Ya, silakan. ketika membaca tulisan-tulisan mereka, saya tuh rasanya, loh kok bisa ya mereka menulis seperti ini dengan begitu berasa enak sekali enak sekali bahasanya dicerna, sementara ketika kita yang mau menulis, memulainya saja susah sekali untuk kalimat apa yang duluan, kata-kata apa yang duluan, gimana caranya supaya tulisan kita juga setidaknya tidak menjadi buangan dari orang, tapi bisa dibaca oleh orang lain juga, gitu. Terima kasih. Oh, sebelumnya dari mana Kak Ramli asalnya? Oh iya, saya dari Kabupaten Sinjai. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan 3 pertanyaan dulu. Tadi sudah ada pertanyaan dari Kak Zainab, kemudian ada tadi penanya kedua dan juga terakhir dari Kak Amli. Silakan ke pematerinya untuk menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ada 3 ya, dari Zainab, tentang bagaimana supaya bisa keep komitmen supaya
tulisan bisa rampung dan tidak menuliskan tulisan yang lain. Dan apakah tulis harus rampung dulu? Ini juga terjadi sama saya. Jadi sebelumnya juga saya selalu punya beragam ide dan mau menuliskan, dan ketika saya menulis baru setengah, kemudian terpikirkan hal lain, lalu saya akan beralih ke tulisan yang lain lagi. Dan itu ternyata sepertinya akan terjadi ketika kita tidak memiliki rangka tulisan atau outline tulisan. Karena kalau kita punya outline tulisan, kita sudah punya gambaran alur sebuah satu tulisan utuh. Sisa ditambahkan data, ditambahkan deskripsi, ditambahkan dialog, sehingga menjadi satu tulisan utuh. Nah, kalau misalnya untuk komitmen dan tidak menulis, mungkin yang perlu dibuat adalah kita buat outline-nya dulu, kerangkanya. Apa yang mau kita tuliskan. Karena kalau sudah punya outline-nya, kita sudah melihat akhir tulisan ini seperti apa, dan sudah terbayang isi tulisan nanti seperti apa. Kebanyakan memang dari kita selalu menulis itu langsung mencari kalimat pertama, tidak ada outline-nya, jadi apa yang ada di otak langsung saja dituliskan semua. Nah, dengan membuat outline atau kerangka tulisan, kita bisa membuat bagan tulisan itu, dimulai dari apa yang mau dibahas, dan sebagainya. Data apa yang dibutuhkan, dialog seperti apa, sehingga kita sisa menambahkan data. Nah, dalam menulis tidak harus langsung jadi saya menuliskan ini dan langsung saat itu. Saya yang penting outline-nya dulu yang jadi. Outline jadi, berarti saya sudah punya bayangan satu tulisan itu akan jadi seperti apa. Saya biasanya membuat outline, kemudian saya kalau sudah fix outline-nya, baru saya mulai menulis. Tapi ketika misalnya baru 1-2 paragraf dan saya sudah mengantuk, saya akan simpan tulisan, lalu saya pergi, besoknya saya akan melihat, dan saya akan melanjutkan tulisan untuk outline berikutnya. Saya tidak mengedit dulu yang dari satu dan kedua, tapi saya menyelesaikan dulu. Selesai itu satu tulisan, baru saya edit secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya bisa menuliskan satu tulisan, membuat draftnya berupa outline, kemudian sudah jadi, dan lalu kita membuat tulisannya dan tulisan pertama sudah jadi, itu lebih baik. Cuma kalau tidak bisa, setidaknya outline-nya ini yang paling penting untuk diselesaikan. Karena kalau punya outline, kita punya rangkanya. Sisa ditambahkan datanya dan keterangan lainnya. Oke, yang kedua dari Kak Isfa, dari SMA sudah masuk ke bengkel sastra dan menulis tulisan ini, menulis cerpen, puisi, blog, dan sebagainya, belum menemukan fokus dan saya pun di blog saya pun ini sebenarnya isinya gado-gado ya, dalam artian tidak fokus hanya kesehatan, tapi beragam hal. Jadi ada tentang kehidupan personal, tentang orang lain, tentang komunitas, tentang kesehatan, bahkan ada kolom untuk cerita fiksi, flash fiction, dan sebagainya. Jadi beragam jenis, dan untuk mengetahui minat, biasanya saya akan melihat yang mana di bidang tulisan mana yang paling sehat, atau di bidang tulisan apa, misalnya antara puisi, fiksi, tulisan populer, yang mana di antara ini semua, yang mana saya paling kuat. Untuk mengetahui saya yang mana saya paling kuat, biasanya saya lihat yang mana paling banyak tulisannya, berarti di situ saya paling suka menulis bidang itu. Dan ketika saya mencoba mengikuti lomba, saya bisa memenangkan sebuah lomba tersebut. Mengikuti lomba menulis bukan cuma sekedar tujuannya mendapatkan hadiah, ya alhamdulillah kalau dapat hadiahnya. Tapi kalau kita bisa memenangkan lomba menulis itu, setidaknya kita bisa menunjukkan diri, menunjukkan kapasitas kita. Ternyata tulisan kita disukai oleh minimal juri dan layak untuk disandingkan dari tulisan-tulisan lain. Nah, ketika saya selalu mengikuti lomba puisi, tapi tidak pernah menang sama sekali. Saya selalu mengikuti lomba fiksi, cerpen, dan selalu gagal juga. Kemudian saya mencoba selalu mengikuti lomba tulisan populer, dan alhamdulillah setiap mengikuti tulisan yang non fiksi ini, saya alhamdulillah beberapa mendapatkan menang juga untuk beberapa tulisan, menang tingkat di Makassar maupun di nasional. Jadi ternyata saya menyadari, oh ternyata saya kuat di bidang tulisan ini.
kemudian saya akan belajar lebih kuat di tulisan ini. Jadi memang untuk mengetahui di mana fokus kita, biasanya kita mesti tahu dulu dan sering menulis dulu supaya ketahuan, oh ternyata tulisan ini yang paling banyak saya sering tuliskan dan tulisan ini yang paling menarik untuk saya selalu kaji. Tulisan non populer pun, tulisan non fiksi, menulis teknologi, saya menulis tentang sejarah atau tentang kesehatan atau tentang ekonomi. Saya tidak pernah menulis tentang ekonomi. Saya tidak pernah, saya pernah menulis sejarah, tapi lebih banyak tentang kesehatan. Berarti saya bisa fokus di bidang kesehatan. Makanya terkadang memang kita perlu melihat, mencoba dulu beberapa jenis dan sering-sering menulis. Kalau memang di situ akan kelihatan yang mana paling banyak jenis tulisannya. Kalau perlu diuji yang mana bidang itu lewat beberapa lomba yang terkait. Kalau memang sudah sering menang, berarti tulisan kita kuat di bidang itu. Dan yang ketiga, suka menulis selalu vakum, dan kemudian ketika membaca tulisan suka mikir, kok bisa ya ada tulisan seperti ini. Saya pun demikian, kalau membaca tulisan, beberapa novel, saya selalu mikir, ini orang bagaimana cara berpikirnya, bagaimana risetnya. Contoh, tulisan novelnya tentang aroma karsa. Dia sangat detail membahas tentang hidung, tentang sampai dia sebutkan semua organ hidung, olfaktorius, sel-sel, dan sebagainya. Padahal dia bukan orang kesehatan, orang sains ya maksudnya, karena dia melakukan riset itu. Dan dengan riset itu, akhirnya dia bisa menuliskan sebuah tulisan yang cukup banyak pembacanya ya. Nah, di sini biasanya tulisan kita tidak langsung baik dalam artian setiap orang selalu mengharapkan sempurna ketika mau mulai menulis. Saya pun demikian. Saya suka tulisan karena saya selalu merasa tulisan saya nggak ada satu cerita tentang ini. Jadi saya mengikuti kelas menulis, namanya kelas Kepo, dan halo para tempat saya belajar, ada semua orangnya di sini. Nanti mungkin bolehlah beliau juga akan bagi pendapat. Nah, di kelas menulis ini kita ada konsep membuat tulisan dan dikritik bersama-sama. Saya ingat sekali tulisan saya adalah tentang kemanusiaan dan komunitas. Dan tulisan saya kalau dinilai dari poin 10 itu cuma dapat 6 dan dikritik habis-habisan sama para mentor saat itu. Saya sudah down, bilang oke, tulisan saya tidak menarik. Tapi tulisan yang itu juga tanpa saya edit, saya kirimkan dalam sebuah lomba. Lombanya itu International ICRC, jadi lomba dari International Committee of Red Cross. Jadi dia palang merah kan, saya ikutkan lomba itu. Hadiahnya cukup besar, hadiahnya itu 10 juta. Saya bilang oke, kalau lo menang alhamdulillah, dan ternyata di sini sudah kelihatan ya, maksudnya ada dua penilai dari mentor saya yang menganggap tulisan ini sangat tidak bagus, dan saya juga merasa tidak percaya diri akan tulisan saya. Tapi justru dari dia tulisan ini sangat kuat nilai lokalnya, karena saya menceritakan Makassar secara keseluruhan, tentang Makassar dan komunitas di Kota Makassar, dan justru itu yang menarik perhatian para juri. Jadi dan saya menyangka kalau ternyata tulisan itu bisa mendapatkan peringkat juara 2 dan mendapatkan cukup banyak. Itu pertama kali saya memenangkan, dua kali kalau nggak 2 atau 3 kali menangkan lomba skala nasional, dan cukup teringat karena ingat kritikan-kritikan atas tulisan yang betul-betul dah habis tulisan ini sangat kurang rapi lah katanya. Jadi dari cerita saya tadi, yang kita lakukan adalah cukup menuliskan, dan tulisan kita akan sering berjalannya waktu akan baik dan akan ada peningkatan. Kalau kita menulis, kita bisa melihat, misalnya kita nge-blogger ya, kita lihat tulisan pertama, postingan pertama kita akan menyadari betapa berbedanya tulisan ini tulisan kita yang pertama. Jadi seperti yang pertama saya bilang, tulisan ini mirip-mirip exercise ya, dia latihan, dia bukan teori. Dia mesti dipraktekkan, dan semakin sering dipraktek, semakin maksimal peningkatan dan semakin bagus peningkatan tulisan kita. Bagaimana
orang lain tulisan dan di-share. Kita tidak tahu siapa membacanya, tapi share saja, akan ada orang yang akan baca. Oke, mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih Kak Nunu untuk jawaban-jawabannya untuk sesi pertama kita di sesi pertama ini. Kemudian saya buka untuk 3 penanya kembali. Ini ada Yan. Saya berikan kesempatan pertama kepada Yan untuk bertanya, silakan. Kemudian Yusdevita. Oke, assalamualaikum kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yayan Riyadi Nusman, asal kampus Universitas Muslim Indonesia. Saya mau bertanya kak, ketika saya mempunyai tujuan atau tanggung jawab yang besar untuk si pembaca, atau saya ingin membangun kedekatan dengan si pembaca, apa yang mesti saya perhatikan untuk tulisan saya? Iya, harusnya Kak bergabung, Kak. Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Yusdevita Sari Yunus. Sekarang kita lanjut ke Yusdevita Sari Yunus. Silakan pertanyaannya. Yusdevita Sari Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Ya. Ya. Halo Kak Yusdevita. Sudah ada belum? Yusdevita. Siapa? Atau sebelum kita ke, atau mungkin Kak Yusdevita kalau misalnya ada gangguan teknis dengan mikrofonnya bisa dituliskan di grup chat pertanyaannya. Oh ya, sudah ada. Silakan Kak Yusdevita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya maaf Kak, langsung saya mulai dengan sedikit curhat. Jadi waktu SMA saya kan suka. Nah di situ ada buku puisi saya dalam buku ISBN atau apa, cuma saya tulis di buku. Jadi di kumpulan di situ ada puisi saya semua. Nah setelah itu kan ceritanya teman saya ini dia mau lagu. Ketika paginya ceritanya saya buka Facebook, tiba-tiba semua puisi saya itu udah ada di catatannya saudaranya dia gitu. Nah saya kaget, itu nggak ada izin, nggak ada apa, jadi tiba-tiba udah tersebar gitu, udah ke-publish gitu kan. Jadi kira-kira ada nggak saran dari Kak Nunu gimana supaya apa ya, ini kan kayak terasa kayak trauma gitu Kak, kayak khawatir nanti kalau kita kalau saya nulis lagi nanti tiba-tiba tulisan saya ada yang nge-copy paste gitu, jadi tanpa izin juga kayak gitu Kak. Lebih ke tipsnya mungkin ya supaya gimana bisa nulis lagi atau gimana. Sebenarnya banyak tulisan saya yang puisinya, saya lebih ke puisi sih, cuma itu untuk nge-publish kayak takut aja gitu nanti ada yang
ngopi lagi gitu kan tanpa izin kita. Ya, mungkin gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yus. Tadi asalnya dari mana ya Kak? Oh ya Kak, saya dari Baru. Oh, dari Baru. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pertanyaan terakhir ada? Ares. Silahkan angkat tangan. Ares. Ares angkat tangan deh. Iya. Silakan Ares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya sebenarnya agak untuk ikut materi ini agak-agak ini sih sebenarnya agak seleksi lagi karena sebenarnya saya juga lagi dulu itu waktu tahun 2019 waktu beredar hoax yang untuk presiden itu saya ikut blog terus gila tuh dapat juara, tapi waktu itu ada yang bilang ini bukan tulisannya realnya saya karena di yang itu kasih tulisan-tulisan yang dari banyak media, padahal itu tulisan saya dan waktu itu langsung di cancel juaranya untuk yang kadang yang sebenarnya buat saya untuk ikut lomba blog lagi nggak ada untuk nulis kayak malas yang percuma karena kayak gara-gara blognya Blogspot itu bikin kita tidak dipandang mungkin tulisannya bukan gitu. Nah jadi sekarang saya mau bertanya sama Kak Nono gimana caranya tips sih sebenarnya untuk sendiri untuk kita mengelola apa namanya kan untuk bisa percaya gitu kita bahwa itu tuh kita gitu bukan dari manapun. Sini bukan satu kali saya lakukan ini sudah sampai pernah tulisan di lomba langsung pas gue langsung ada 3 tulisan yang sama dan itu bukan nama saya. Jadi gitu sih. Terus yang kedua tentang ide. Kalau saya tipenya bukan orang yang nulis dulu idenya apa untuk tulisan, tapi nulis langsung. Tapi kadang-kadang, nah itu yang tadi Kak Nunu bilang, kita bagiannya di mana? Apakah misalkan tentang self improvement, tentang bisnis, tentang lifestyle. Nah saya tuh kalau misalkan menceritakan tentang personal story, orang-orang nggak ada insight-nya lebih rendah. Tetapi ketika saya menulis tentang self improvement gitu, self development, banyak banget yang mau baca. Gitu. Jadi itu yang agak-agak bingung sebenarnya sampai saat ini. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Itu tadi 3 penanya untuk sesi kedua ini. Silahkan langsung dijawab Kak Nunu. Oke, terima kasih 3 penanya ya dari Yan, Yus Devita, sama Ares. Tentang kalau Yan yang saya tangkap bagaimana membangun kedekatan kita dengan pembaca. Kalau saya biasanya kalau menulis, bagaimana kita bisa membuat semacam pembaca itu juga berpikir gitu, juga berpikir terhadap hal yang kita tuliskan. Bisa selipkan, bisa sertakan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka misalnya, atau membuat beberapa kalimat itu seakan-akan kita yang berbicara dengan pembaca. Ini tidak bisa serta-merta langsung kita memiliki kemampuan ini karena mesti terlatih. Jadi kayak kita belajar menulis tentang sering-sering menulis dan sering-sering membaca supaya kemampuan ini kita bisa meningkat dan kita bisa mampu menulis supaya orang seakan-akan membaca. Untuk beberapa tulisan misalnya, kalau kita membaca seperti
penulisnya langsung yang bicarakan di depan kita, karena memang dibuat seperti berinteraksi dengan pembacanya. Selain kita buat mungkin dengan beberapa pertanyaan terbuka, sehingga dengan pertanyaan terbuka itu orang akan memberikan feedback atau jawaban atas pertanyaan. Kan kalau tulisan biasa ada kolom komentar atau respon dari orang yang akan membacanya. Nah, dengan memberikan pertanyaan terbuka dan orang merespon, itu akan terjadi interaksi dari tulisan tersebut. Ada tulisan di blog saya sebenarnya cerita tentang FOMO ya, tentang kehidupan kita yang selalu terikat dengan gadget. Jadi saya cerita pengalaman pribadi, saya mesti hibernasi, saya delete Instagram, Facebook, dan di Twitter, terus saya hibernasi seminggu 2 minggu, kemudian saya kembali lagi mengaktifkan, terus saya merasa sedikit secara saya terikat dengan gadget, akhirnya biar di sosial media saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam dan tidak melakukan hal sama sekali selain stalking. Akhirnya saya cari tahu apa yang terjadi ini, dan saya meriset dan ada istilahnya FOMO, fear of missing out, dan ternyata cukup parah kalau misalnya orang terjangkit kondisi ini. Orang ketika melihat Instagram dan ada foto teman kita ngumpul dan kita tidak di dalamnya, dia akan merasa sakit hati. Saya buat tulisan itu dan saya membuat ketika orang membaca dia juga relate. Oh iya, saya juga merasa seperti demikian. Nah, dalam tulisan pertama saya itu malah saya mulai dengan percakapan dengan 2 orang. Ya memang benar terjadi dengan teman, dan dia menanyakan kepada saya, bilang, saya kayaknya mulai stres dengan Instagram, bagaimana ini? Oh, saya juga, bla 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 dan sebagainya. Tulisannya sebentar saya bisa share ya. Nah, ini blog saya. Nah, ini salah satu tulisan saya yang saya bilang, jangan-jangan saya FOMO. Sebenarnya saya mau menyampaikan kritik sosial tentang orang yang selalu gadget terus ya. Jadi kayak setiap ketemu kita gadget, ketemu orang nggak bisa lepas dari sosial media dan sebagainya. Tapi saya membuat itu sebuah cerita kalau nih saya ngobrol dengan beberapa teman tentang dia yang mempertanyakan tentang sosial media. Terus saya ceritakan bagaimana efek sosial media itu sama saya. Lalu bagaimana saya ceritakan saya mencoba untuk menghapus semua aplikasi sosial media, dan setelah itu saya bisa fokus pada belajar dan sebagainya. Dan saya membuat pertanyaan, jangan-jangan saya termasuk kategori FOMO. Nah, dalam pertanyaan ini, kategori FOMO ini sebenarnya pertanyaan yang saya ajukan juga kepada pembaca, karena kalau mereka baca, mereka akan merasa, oh iya, jangan-jangan saya juga FOMO. Seperti itu. Akhirnya mereka akan mencari tahu, FOMO itu apa sih? Gitu. Dan kemudian saya sertakan beberapa data tulisan tentang FOMO, dan data tentang pengguna internet, bahkan saya hubungkan tentang otak. Sebenarnya di otak itu apa yang terjadi ketika ada FOMO? Meskipun saya tidak mengulas dalam, tapi saya cuma memberikan gambaran kalau ternyata ngambek gara-gara ada postingan orang dan kita tidak ikut itu ada hubungannya dengan rasa sedih dan rasa sakit. Seperti itu. Dan memunculkan hormon stres dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi psikologi saya. Kemudian saya sertakan lagi tulisan berikutnya, yang pasti yang menurutku beberapa orang akan tertarik untuk mengecek apakah dia FOMO atau tidak. Tapi saya ambilkan dari data studinya orang. Saya mengutip dari studinya mereka dan saya masukkan beberapa pertanyaan berdasarkan studi dia. Dan ini ada juga ada hasilnya dan ada link quiz sebenarnya. Dan saya kasihkan lagi pertanyaan, siapa tahu bisa iseng-iseng untuk mencoba interaksi tentang FOMO, boleh share di kolom komentar. Nah, ini kemudian beberapa ada yang mengkomen gitu, gue risiko FOMO gitu. Ada juga alhamdulillah saya tidak termasuk atau dan sebagainya. Nah, ini ada interaksi dengan pembaca karena kita membuat tulisan yang sepertinya orang merasakan hal yang sama dengan kita. Jadi kalau kita membuat sebuah tulisan, bagaimana supaya membangun kedekatan dengan pembaca, coba membuat tulisan yang pembaca kita juga bisa merasakan apa yang kita gelisahkan. Misalnya kita nih tentang kalau mahasiswa kan kita
betul-betul kritik terhadap pemerintah atau apa. Kita buat narasi. Narasi ini yang ketika orang baca, dia juga sepakat dengan yang kita sampaikan. Kalaupun dia tidak sepakat, dia bisa memberikan feedback atau respon, oh sebenarnya tidak tulisan begitu dan sebagainya. Oke, yang berikutnya Yus Devita tentang ketika mempublikasi dan ternyata ada orang yang meng-copy paste tulisan kita sehingga diplagiasi oleh orang. Ini sama dengan Ares ya, tentang kalau Ares malah tulisannya yang dianggap tulisan kumpulan punya orang. Dan kalau Yus Devita tulisannya diambil orang. Ini tentang plagiasi sebenarnya. Jadi kalau menurut saya dalam menulis ini memang kan salah satu skill yang harus kita mampu membuat summary tentang tulisan orang yang misalnya ada pendapat dan kita tuliskan dengan pandangan kita sendiri. Tentang plagiasi ini sebenarnya bukan hanya bukan hanya kita yang sering, para blogger yang sering merasa ada yang mengutip. Di kampus pun saya cukup kesulitan menyampaikan tentang tidak meng-copy paste tulisan orang lain. Sepertinya pemahaman tentang membuat summary atau membuat tulisan yang copy paste dan tidak plagiasi itu belum banyak orang bisa membuat dengan baik, sehingga tulisan kita seperti menyerupai dengan tulisan orang lain. Nah, kalau untuk Kayus Devita kan kalau saya, ini baiknya kalau pengalaman saya, kami tergabung di grup atau komunitas namanya Blogger Anggi Mamiri. Dan ketika ada orang yang menggunakan hak cipta salah satu teman kita atau meng-copy paste karya teman kita, dalam komunitas itu kita bisa sama-sama memberikan respon sosial. Jadi semacam mengkomen ke tulisan orang, bilang, oh ini kayaknya bukan tulisan kamu deh, ini kayaknya tulisan orang lain deh. Atau sama-sama memberikan sanksi sosial kepada orang yang meng-copy paste dengan salah satu punya teman kita. Minimal memberikan report atau men-share bilang ini karyanya diambil orang dan sebagainya, ini karya teman dan sebagainya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau senang nulis puisi, banyak beberapa penggerak-penggerak komunitas puisi, jadi kayak bergabung dengan mereka supaya motivasi untuk menulisnya muncul lagi, dan ketika muncul lagi kita bisa membuat tulisan puisi. Dan saya salut karena sudah punya kumpulan esai ya, yang ada ISBN-nya juga. Nah, ini bisa dicoba lagi, jadi menerbitkan langsung dari penerbit, supaya betul-betul sudah ada bukunya dan sebagainya. Ada karyanya, publikasi. Karena kalau tulisan-tulisan baru sekedar di blog itu memang plagiasi itu cukup hal yang sangat umum. Saya nggak tahu ini kenapa bisa sangat umum di Indonesia. Sedih juga karena untuk urusan karya seni, Indonesia masih belum kuat dalam menghargai karya orang lain. Kalau saya lihat ini mungkin efek di sekolah kita yang tidak terlalu kuat memberikan edukasi tentang bahayanya plagiasi. Karena di kampus pun hampir 100%, bukan 100%, hampir 100% rata-rata itu mahasiswa yang saya ajar, mereka pasti melakukan plagiasi. Karena kalau saya cek dengan mengambil beberapa kutipan dalam tugasnya dan saya cek di Google, pasti selalu menemukan dalam keadaan utuh. Sebenarnya bukan dalam kode mahasiswanya, mungkin dari pihak kita belum terlalu banyak mengedukasi tentang bahayanya plagiasi dan menghargai karya orang lain. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang tadi belum terjawab? Oh, Ares ya, yang di-cancel karena merasa bukan tulisan realnya. Nah, kita nggak bisa menahan pendapat atau tidak menerima pandangan orang terhadap tulisan kita, karena tulisan kita dibaca oleh semua orang, jadi orang mau terima atau tidak, itu pendapatnya orang lain. Nah, ketika juri mungkin dia merasa ini bukan tulisannya banyak yang copy paste, berarti dia melihat pandangan tulisan Ares itu seperti demikian. Yang mungkin dilakukan adalah mungkin bagaimana membuat narasi
yang menjadi menjadi betul-betul diri kita. Di sini ada beberapa orang mungkin bisa ngasih pandangan ya kayak Denny Ipul, Om Lebuk, yang mungkin bisa memberikan pandangan tentang plagiasi. Dan ya, dan oh iya, tentang mencari tulisan, kalau Ares tulis tentang personal, tidak terlalu banyak pembacanya, tapi kalau nulis self development lebih banyak pembacanya. Nah ini justru bagus, karena kalau self development banyak yang baca, berarti lebih banyak orang merasa relate dengan tulisan Ares tentang self development. Nah ini Ares bisa perkuat lagi, Ares bisa memberikan gambaran-gambaran tentang self development. Nah, dalam menuliskan self development, supaya kalau Ares mau menceritakan tentang personal, itu bisa diselipkan cerita kita. Jadi menceritakan self development dari pengalamannya Ares, sehingga orang bisa ketika membaca tulisan Ares, dia merasa, oh saya mendapatkan ada informasi baru buat saya. Karena kalau Ares sudah bisa melihat self development lebih banyak dibandingkan tulisan personal. Tapi kalau misalnya digabungkan keduanya, menceritakan self development dengan pengalaman dan menghubungkan dengan data, itu lebih menarik lagi mungkin nantinya. Oke. Saya kembalikan ke moderator dulu. Oke, terima kasih Kak Nunu atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan di sesi kedua. Dan mohon maaf sekali karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kelas ini kita akan akhiri. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, bisa meninggalkan pertanyaannya di grup, nanti akan bisa dijawab melalui voice note, ataupun bisa langsung menghubungi pemateri di Instagramnya tadi, @nuralmarwah, dan bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung ke pemateri. Nah, sebelum saya tutup, saya kembalikan dulu lagi ke pemateri untuk memberikan 1 menit closing statement sebelum kita mengakhiri kelas kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Aduh, ternyata waktunya sangat terbatas ya, dan anak saya sudah menangis. Untuk teman-teman, dalam kepenulisan ini saya selalu percaya setiap orang memiliki tulisan yang sangat menarik, dan semua tulisan itu menarik dan ada pembacanya. Jadi tetaplah menulis. Mungkin dalam perjalanan kepenulisan kita selalu ada bumbu-bumbunya, entah ditolak, diduplikasi dan sebagainya. Tapi itu adalah perjalanan tulisan kita. Jadi tetaplah menulis, dan di sini kita belajar bagaimana mencari tulisan kita sehingga meningkatkan tulisan kita yang sebenarnya. Di sini ada beberapa guru dan tempat mengajar saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan saya harap bisa turut memberikan pandangan nanti lewat grup WhatsApp nanti tentang pandangan-pandangan tentang plagiasi. Masih ada yang bertanya juga, tapi sepertinya saya cuma punya waktu 1 menit. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah setiap orang itu istimewa, jadi pastikan keistimewaan itu bisa ditularkan kepada orang lain lewat tulisan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf tadi ternyata ke-mute ya. Teman-teman, di akhir sesi ini saya mau mengucapkan terima kasih. Ada link feedback terkait dengan sesi kita malam ini di chat box. Silahkan untuk teman-teman isi. Diharapkan semuanya bisa isi ya. Dan jika teman-teman juga merasa bahwa sesi kita malam ini bermanfaat buat teman-teman, kami mengajak juga di tengah wabah virus corona ini untuk berdonasi melalui dompet duafa untuk kita sama-sama melawan virus corona, terutama di wilayah Sulawesi Selatan.
karena saat ini kita menggalang donasi untuk penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan juga pembuatan disinfection chamber dan juga pembagian masker, hand sanitizer untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi silahkan cek di Instagram Dompet Duafa @dedesulsel. Silahkan temukan link dan cara-cara berdonasi melalui Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya. Jangan lupa untuk follow @dedesulsel dan isi link feedback kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir lagi, ini di-record tadi sejak awal, jadi nanti saya akan bagikan link recordnya setelah kita kompilasi di grup WhatsApp yang sudah dibentuk. Terima kasih sekali lagi, silakan untuk bisa leave meeting room di Zoom ini.